your plan in me to complete all the mission, and I give the best for you, Lord. I run to your calling to glorify your name. I declare Shalom Youth dan Teens LPM Jakarta. Shalom. Sebelum memulai ibadah, mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu LPM Itu Kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan senap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Mari kita bersama jalani hidup ini di dalam rencananya yang indah. Lakukan yang terbaik, beri dengan senap hati, sebab LPM itu kita. LPM kan pergi ke seluruh bumi. LPM kan wartakan kasih-Nya. LPM kan nyatakan kebesaran kuasa-Nya, sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Sebab LPM itu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kuasa-Mu, atas anugerah-Mu yang sungguh hebat Tuhan. Tuhan telah kumpulkan kami anak-anak youth dan teens LPM untuk pada siang hari ini kami beribadah Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan jamah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Kita mau sama-sama mari kita sama-sama bersikap hati. Kita mau arahkan hati kita, pikiran kita untuk mau menyembah Tuhan, memuji Dia, meninggikan nama-Nya. Aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan Heart of Worship. Dengan ambil sikap sungguh-sungguh untuk mau menyembah Tuhan. when the music fades, all is stripped away and simply come, longing just to breathe something that's of word that will bless your heart.
deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless word, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'm breathing more than a song, for a song in itself is not what you have required. And you
tinggikan Tuhan. Kami datang Tuhan dengan hati yang mau menyembah Tuhan. Kami mau menaikkan penyembahan ini hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan untuk menerima penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sungguh besar nama-Mu Tuhan. Sungguh agung nama-Mu. Sungguh termulia nama-Mu Tuhan. Sungguh besar dan hebat Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sungguh termulia, nama-Mu sungguh besar. Sungguh hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami sembah. Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh hanya nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan sembah Tuhan. Sungguh kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Apa kau setia
Oke, youth and teens, mana suaranya? Hey, sama-sama boleh kita bagi berdiri semuanya. Yang siap memuji Tuhan dan bersukacita katakan yes. Katakan yes. Katakan yes. Go. Biar sukacita Tuhan memenuhi kita semuanya. Haleluya. Hey. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah atas siapa? Yes. Hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Mari berjalan sama-sama. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasihnya, yeah. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya. Janjimu yang sempurna. Oh, Engkaulah sukacitaku, bersuka dalammu. Yesus, Kau kekuatanku. Aman di dalammu, menara perlindunganku. Yeah, yeah. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesus. Yes, sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. You that did salve. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasihnya bagi kita. Yeah, tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Berjalan bersama siapa? Bersama Yesus kita berjalan. Kasihmu, kasihmu yang terbesar. Hey, kasihmu jalannya Tuhan, janjimu yang sempurna. Oh, Engkaulah sukacitaku, bersuka. Mari kita melompat. Yamber, aman di dalammu, menara perlindunganku. Menari, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesus. Bersuka dalammu, Yesus, Kau kekuatan. Mana suaranya semuanya, guys? Yes, yes. Oh yeah. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah. Sekali lagi ya, sekali lagi. Bersuka. Yes. Bersuka dalammu, kekuatanku. Aman di dalammu,
Bebaskan dirimu ya. Mau lompat-lompat aja. Bersuka cita. Yes. Hanya kau yang layak ditinggikan. Yes, sudah. Hey, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kekuatan kita, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Woo! You can dance. Yeah. Puji Tuhan yang sudah menerima berkat, coba katakan amin. Amin. Ya, saya persilahkan semuanya untuk duduk. Kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia lebih lagi. Kita angkat satu lagu untuk Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi.
Doa diberkati setiap kami yang selalu datang di dalam kerinduan akan Tuhan. Sehingga setiap kami dipuaskan di dalam hadirat-Mu, di dalam rumah-Mu. Di mana ada kesukaan, ada damai dan ada firman-Mu di dalamnya. Berkati dan urapi setiap kami dalam kuasa-Mu. Mampukan kami untuk memahami setiap jalan-Mu lewat kebenaran firman yang disampaikan. Terpujilah Engkau yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semua turun aja karena mau taruh itu. Yang di sana bisa munculin di TV ya. Jadi ini satu saja. Angkat Pak. Thank you Pak. Kebanyakan atuh Pak. Diambil nih. Oke, yang dari TV besar sana kelihatan? Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang, boleh dimunculin? Ayatnya dulu yang pertama. Yang nomor 1. Boleh munculin ayatnya? Iya. Sebentar, yang nomor 1 Teh. Yang pertama yang dikirim. Udah dikirim lagi. Bisa? Jangan yang ini. Yang nomor 1. Kita tunggu sebentar ya. Bisa? Pak Thomas boleh tanya ke belakang. Bisa apa tidak? Jangan yang ini. Iya, oke. Ini lebih jelas. Yuk kita lihat ayatnya pelan-pelan ya. Kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam. Terus? Terus? Ia sanggup. Ya, puji Tuhan. Ya, ayat ini dihafalkan selama 1 minggu. Dibaca setiap hari, setidaknya 1 hari 1 kali baca ayat ini. Buat apa? Ini keperluan kita ya untuk masa sekarang dan juga untuk masa depan. Kenapa? Karena dikatakan ayat ini bahwa yang bisa membedakan, yang sanggup membedakan, yang sanggup memisahkan, yang sanggup dalam banyak hal adalah firman. Kalau orang menempatkan firman di atas segalanya, maka kehidupannya akan mudah untuk memilih jalan. Mudah untuk menentukan langkah. Ya, mudah untuk mengerti ini baik atau tidak. Mudah akan memahami karena ada begitu banyak hal di hidup ini sekalipun kita kerja, sekalipun kita sekolah. Tapi seringkali kita yang dibicarakan guru tidak sepenuhnya. Jadi ada sebagian yang kita nggak paham dalam pekerjaan. Yang diberikan tugas kepada kita mungkin hanya singkat beritanya. Jadi kita nggak paham sebenarnya apa ini tujuannya, apa harus bagaimana. Tapi dengan firman kita bisa menjangkau lebih jauh, lebih dalam daripada yang kelihatan. Yang kelihatan dalam setiap pekerjaan, usaha,
pendidikan, mungkin kita bisa melihat sebatas kacamata kita. Kalau kita hanya bisa memandang, mata kita hanya bisa menjangkau misalkan 10 meter ke depan, maka kita punya pandangan, kita punya penilaian cuma 10 meter. Tapi dengan firman, kita bisa melihat memandang sampai 100 sampai 1000 meter ke depan. Artinya, kita bukan hanya bisa menilai cuman untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Tapi kita pun bisa memahami sampai keadaannya entah 1 tahun depan, entah selesai kita kuliah, entah selesai kita nanti usaha pekerjaan. Itu kita bisa tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi kan kita nggak peka. Tapi kan kita nggak pernah dengar suara Tuhan. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah yang pertama adalah firman. Firman ini mampu menjangkau dan membuat mata kita itu seperti punya kacamata pembesar. Yang kalau kita nggak pakai kacamata, kita lihatnya cuman original normal nih. Jadi kita kadang nggak tahu nih tulisan yang kecil apa. Tapi dengan kacamata pembesar, kita bisa tahu itu tulisannya apa. Siapa bilang kacamata pembesar nggak diperlukan? Orang mau menilai, misalkan menilai sebuah bakteri, pengganggu dalam tubuh manusia. Gimana caranya? Itu harus pakai yang namanya mikroskop. Harus tetap pakai, diperlukan. Kan mata kita bisa lihat, benar, tapi tidak bisa melihat bagian-bagian paling kecil yang nilainya itu hitungannya 0,000 sekian. Berarti kita perlu apa? Kita perlu firman. Firman ini mampu menerobos sampai hal yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh kita. Yang tidak bisa dinilai oleh kita. Loh, apa perlunya? Kenapa terlalu penting? Penting. Karena untuk menjadi spesialis dalam kedokteran, dia pasti akan terbiasa dengan yang namanya ya alat-alat kedokteran, termasuk mikroskop, termasuk kaca pembesar dan lain sebagainya. Kita bisa dengar kalau ke dokter kita suka lihat dokter pakai ini ya, teleskop itu. Untuk apa? Periksa. Oh, kedengeran nih denyut jantungnya. Oh, kedengeran nih ada apa? Oh, kedengeran bunyi apa? Kan ada telinga. Bukannya tinggal tempel juga bisa dengar. Itu yang namanya kita membutuhkan sebuah alat. Supaya kita bisa lebih detail lagi. Begitupun dengan hal mobil. Sekarang canggih. Taruh saja mobil di sebuah alat diangkat. Langsung komputernya itu jalan sendiri. Kurangnya di sini, remnya, apanya, semua ada datanya. Loh sebenarnya kan kita manual bisa. Ngecek aja buka pakai tangan. Lihat aja bannya, lihat aja remnya, semuanya bisa. Tapi ada ya yang lebih detail, lebih akurat ya dan lebih cepat untuk kita tahu ada apanya. Yaitu dengan alat-alat itu. Nah kita punya firman. Ayat tadi bilang apa? Firman itu adalah hidup. Kita bahas satu saja dulu, hidup dulu. Firman itu hidup. Taruh baik-baik dalam hidup kita. Semua tujuan utama dalam segala sesuatu yang dikerjakan adalah untuk hidup. Kenapa sekolah? Ya untuk hidup. Hidup kapan? Masa depan. Kenapa kerja? Cari uang. Buat apa? Buat makan. Kenapa makan? Karena hidup. Kenapa ibadah? Kenapa melayani? Karena apa? Cari Tuhan. Buat apa? Hidup. Semua yang kita lakukan adalah untuk hidup. Nah, ketika ayat firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu dikatakan hidup. Ya. Sebab firman Allah hidup. Yang pertama, kalau firman itu sama dengan hidup, berarti kita semua, entah tua atau muda, anak-anak maupun orang dewasa, berarti kita perlu firman. Pekerjaan tidak 100% adalah hidup. Ada orang yang tidak bekerja masih hidup, betul apa tidak?
Sekolah bukan 100% hidup. Ada orang tidak sekolah tapi hidup. Usaha tidak 100% hidup. Ada orang tidak usaha tapi hidup. Tetapi satu-satunya yang benar-benar hidup, nggak ada dia, nggak hidup. Itu firman. Kenapa? Banyak orang nggak baca firman kok. Dia hidup benar, tapi hidup untuk mati. Tapi kita yang punya firman, hidup untuk hidup. Karena kita punya hidup yang kekal. Hidup kita bukan hanya bicara kehidupan sekarang, tapi sampai kehidupan nantinya. Dari mana kita memerlukan sebuah kehidupan? Dari firman. Karena firman ini memiliki nilai yang namanya kekekalan. Hidup yang sekarang, hidup yang nanti, dua masa ini akan kita terima. Jadi kalau orang menganggap firman itu tidak penting, lebih penting doa, lebih penting pujian penyembahan, lebih penting pelayanan, lebih penting kerjaan, lebih penting sekolah, ya sampai lupa baca Alkitab nggak apa-apa, nggak merenungkan firman nggak apa-apa, toh masih hidup benar. Tapi kehidupan ini adalah kehidupan untuk mati. Kalau kita tidak menghidupi dan tidak ada dalam firman, hidup kita untuk mati. Tetapi kalau kita mengutamakan firman, hidup kita adalah hidup. Yang namanya hidup sama dengan hidup adalah firman. Tapi hidup sama dengan mati hanya mementingkan sekolah lebih utama, karir lebih utama, les lebih utama, usaha lebih utama, kerjaan lebih utama daripada firman. Kita harus taruh dalam kita punya otak kita, taruh di dalam perasaan kita, taruh dalam keinginan kita, firman lebih utama dari segalanya. Bilang dulu sebelahnya, firman lebih utama dari segalanya. Haleluya. Tapi tanya dulu, suka lupa baca Alkitab nggak setiap hari? Ini pertanyaan yang selalu diulang. Saking pentingnya, maka ini perlu diulang. Baik, kenapa hidup firman itu adalah hidup dan memberi hidup? Ya, baru tadi yang berikutnya, ayatnya kita baca ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terus, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lihat, ternyata firman itu memang memberi hidup. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Untuk apa ada terang? Untuk hidup. Ada beberapa negara di muka bumi ini yang mengalami terang lebih banyak daripada gelap, gelap lebih banyak daripada terang. Lalu ketika kalau kita mau wisata ke sana, ya kita nggak merasakan namanya kenikmatan kapan tidur siang, kapan tidur malam. Kenapa? Karena terang selama 3 bulan atau gelap selama 6 bulan. Jadi kalau gelap setiap hari gelap, nggak pernah ada terang. Kalau terang selalu terang, nggak pernah ada gelap. Sehingga di sana tidak berlaku hukum jam yang diberlakukan di negara-negara lain. Gak ada gunanya jam, percuma. Jam kerja kantor nggak ada AM PM segala. Nah sekarang kita lihat ketika firman Tuhan bilang Allah berfirman jadilah terang. Setiap firman selalu memberi hidup. Ketika Allah ciptakan terang, lalu Allah pisahkan gelap. Yang diciptakan terang apa gelap? Artinya Tuhan memberi kehidupan kepada yang gelap. Kalau kita menghidupi dan selalu ada di dalam firman, ini yang utama, maka kegelapan memang sudah ada. Gelap gak usah dicari. Ya, gelap gak usah dicari, musuh gak perlu dicari. Dia akan bisa mendatangi kita. Kesalahan gak perlu dicari. Karena orang bisa buat kesalahan. Ya. Semua persoalan gak perlu dicari, dia udah ada dan akan mendatangi kita. Tetapi
kita adalah firman yang hidup itu. Karena Yesus hidup dalam kita. Maka terang itu akan mendatangi gelap, ya, sehingga gelap itu menjadi terang. Kalau gelap itu tidak bisa diterangi, Allah akan memisahkan. Dia akan pisahkan terang itu dari gelap. Dengan adanya firman ini, ya, sekali lagi, firman ini menjadikan hidupmu akan menerangi yang gelap dalam diri kita. Kalau kita tahu kita punya satu persoalan dan belum selesai, apa modalmu? Jangan hanya berdoa. Jangan cuman engkau berdoa, tapi harus pakai firman apa yang perlu kita pakai. Kita ingat, kita pikirin, kita renungkan, kita lakukan supaya terjadi kuasa firman. Oke, kita lihat slide-nya yang kedua tadi. Apa sih hebatnya firman? Kalau orang berdoa lalu orang sakit sembuh, sering dengar. Kalau orang misalkan lagi terluka lalu didoakan, dia merasa lega, terhibur. Kita udah sering dengar. Ya. Sekarang firman. Ya. Firman itu seperti touch screen. Dia seperti alat sentuh. Kita menyentuh firman, kita menyentuh perubahan. Setiap kali hidupmu menyentuh firman, hidupmu menyentuh sebuah perubahan. Tidak ada orang yang menyentuh firman dan tidak berubah. Setiap kali Allah berfirman selalu ada yang terjadi. Sebab itu setiap kali firman itu nyata dalam hidup kita, ada yang berubah. Ada yang tidak berubah, aneh, berarti dia tidak bersentuhan dengan firman yang hidup. Karena firman kalau kita sentuh, ya, kalau kita sentuh dan kita hidupi, kita jalani, pasti bawa perubahan. Yang pertama, setiap apapun yang bersentuhan dengan firman, maka akan terjadi. Yang pertama, sentuhan pertama akan membuat kita menjadi seperti Kristus. Kenapa menjadi seperti Kristus? Karena, ya, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Kristus. Ketika kita menyentuh firman, ketika hidup kita menyentuh yang namanya firman yang adalah hidup, maka hidupmu akan menjadi seperti arahnya adalah Kristus. Kalau hidupmu dengan firman yang dibaca, dengan firman yang didengar, arahnya menjadi duniawi, maka engkau tidak menyentuh firman yang hidup itu. Kalau ibadahmu, doamu, penyembahanmu, pelayananmu menjadikan engkau duniawi, menjadikan engkau tidak memiliki pengertian yang benar, melakukan tindakan semaunya sendiri, berarti engkau tidak menyentuh yang namanya firman. Karena setiap firman, touchscreen kita adalah membuat hidup kita menjadi seperti Kristus. Ketika kita menjadi seperti Kristus, orang tidak melihat keluhan dalam hidupmu, tidak melihat persungutan dalam hidupmu, tidak menjadikan engkau orang yang senang berbohong. Anak-anak muda, anak-anak teen yang senang berbohong, senang untuk melakukan tindakan-tindakan semaunya gue. Ketika engkau menyentuh firman ini, kita menjadi anak-anak muda, anak-anak remaja yang menjadi seperti Kristus. Kenapa harus seperti Kristus? Target firman bukan supaya hidup kita kaya. Target firman Tuhan bukan supaya hidup kita menjadi baik. Target firman Tuhan bukan menjadikan hidup kita menjadi orang pintar, orang pandai, orang yang diakui posisinya, diakui kekayaannya, diakui apa yang dia punya, diakui talentanya. Firman tidak pernah menjadikan kita orang yang akan dihormati, orang yang akan selalu dihargai, tidak. Firman menjadikan kita seperti Kristus. Dengan menjadi seperti Kristus, maka kehidupan Kristus itu hidup dalam diri kita sehingga apapun yang kita lakukan pasti berhasil. Tapi tidak bisa firman langsung berhasil. Firman harus menyentuh sebuah perubahan karena dia adalah touchscreen. Sentuhanmu dalam ketulusan dan kesungguhan kepada firman menjadikan engkau menjadi seperti Kristus. Tidak ada keraguan.
Tidak ada pelin-pelan di sana. Tidak ada juga yang kemunafikan. Tidak ada juga ketakutan. Kenapa? Karena menjadi seperti Kristus, maka apa saja yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu bahwa dia pasti hidup, dia pasti bisa, dia pasti mampu karena Tuhan. Itulah gunanya firman. Kita sudah tidak hanya ditanya, kita sudah bukan level baca firman atau tidak. Karena itu sudah menjadi sebuah dasar. Aneh kalau kita di LPM masih harus diajarin setiap hari baca firman. Kita harus sampai kepada tingkatan berikutnya. Apakah firman yang dibaca, firman yang kita dengar, firman yang kita terima menjadikan hidup kita seperti Kristus atau tidak? Karena kalau tidak menjadi seperti Kristus, arahnya bertolak belakang ke sana. Menjadi seperti dunia, hidupmu akan duniawi. Tapi rajin ibadah, tapi rajin gereja, jago berdoa, juga jago pimpin pujian penyembahan, jago main musik, tapi hidupnya duniawi. Kenapa? Karena tidak menyentuh yang namanya firman kebenaran. Firman itu selalu menjadikan hidup kita menjadi seperti Kristus. Yesus saja meninggalkan surganya, turun ke dunia ini, tidak menganggap posisi dan kedudukannya. Dia tinggalkan surga untuk menjadi serupa dengan manusia. Bahkan menderita, itu menjadi seperti Kristus, artinya kita pasti akan dikelupas dari semua posisi kita. Kalau orang masih duduk manis di posisinya, orang masih senang dengan semua apa yang dianggap bisa. Anak-anak muda, jangan pernah mengembangkan yang namanya kesombongan. Jangan pernah mengembangkan yang namanya saya ini kan talenta saya yang paling bagus. Saya ini yang paling bisa. Saya ini yang paling mampu. Jangan dikembangkan yang seperti ini. Karena itu firman itu bukan menjadikan kita seperti Kristus, menjadikan kita seperti duniawi. Berarti kita tidak menyentuh firman. Bisa atau tidak di sekolah, dalam pendidikan kita menjadi orang yang berhasil. Mungkin kita dipilih dari begitu banyak orang jadi orang yang mewakili sekolah. Mungkin kita dipilih menjadi siswa-siswi, mahasiswa terbaik. Mungkin kita mendapat begitu banyak kesempatan. Atau dalam usaha pekerjaan dinilai kita orang yang kompeten. Selalu apa-apa dipercaya kita, apa-apa harus kita. Yang menimbulkan banyak iri hati di sekeliling kita. Tapi kembali, kalau firman hidup itu menghidupi dirimu, menjadi seperti Kristus, maka sama sekali kita tidak akan mengalami yang namanya kesusahan tanpa jalan keluar. Penderitaan tanpa pertolongan. Kita pasti akan menemukan semua sisi Kristus dalam hidup kita. Sekalipun Yesus dihina, dipukul dan lain sebagainya, tapi dia melewatinya bahkan sampai mati. Dia bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Itu artinya firman itu yang disentuh oleh kita akan menjadikan kita menjadi seperti Kristus. Tidak peduli keadaannya seperti apa, tetap firman itu yang utama. Yang kedua, dikatakan menjadi seperti apa? Menjadi lebih baik. Ya. Hidup kita akan menjadi lebih baik ketika kita menyentuh yang namanya firman. Saya dan semua anak-anak muda dan teens yang ada, percayalah, engkau tidak hanya sekedar hidup dan hidupmu hanya berpanduan hanya kepada sekarang saja. Kenapa? Karena ada banyak orang yang hanya mengandalkan sekarang. 10 tahun kemudian kita melihat dia tidak punya apa-apa. Berapa banyak anak-anak Tuhan, orang-orang benar, orang-orang percaya yang hidupnya dulu berkelimpahan. Tetapi 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian tidak memiliki apa-apa. Kenapa bisa seperti itu? Padahal berkelimpahan, boleh dibilang kekayaannya luar biasa. Tapi kenapa 10 tahun kemudian gak punya apa-apa? Tapi rajin ibadah, rajin gereja, rajin pelayanan.
Kenapa bisa seperti itu? Karena firman itu tidak membuat hidupnya menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi seperti Kristus di sini, dia lewat sebuah proses yang namanya menjadikan hidup lebih baik. Firman dalam hidup kita harus menjadikan hidup kita lebih baik. Baca firman hari ini, dengar firman hari ini, renungkan firman hari ini, harusnya ada yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dari yang tadinya kita biasanya bohong-bohong dikit, lama-lama bohong-bohong tipis, lama-lama nggak berbohong. Dari kita yang biasanya melawan orang tua, lama-lama berkurang melawan orang tuanya. Lama-lama sudah sepakat, sehati, dan bersatu dengan orang tua. Dari yang kita pertama, ini harus ada lebih baik. Kalau baca firman tiap hari nggak jadikan kita lebih baik, hidup kita tidak sedang terarah kepada Kristus. Harusnya semakin baik. Yang tadi kita gampang takut. Mau ujian, mau tes, mau apa, takut. Berhasil nggak ya? Bisa apa nggak ya? Kalau kita yang kerja, wah takut nih, takut dipecat. Kalau kita nggak begini, kalau kita begitu, bisa nggak, berhasil nggak? Selama jalanmu menuju sini seperti Kristus, dan engkau lihat firman itu setiap saat, setiap hari, setiap minggu membawa engkau lebih baik, gak ada yang kau perlu takuti dengan kegagalan. Gak ada yang bisa menakuti kita dengan semua hal-hal yang menindas kita. Misalkan takut nilainya jelek, takut dipecat, takut nanti gak berhasil, itu gak ada. Jangan lawan ketakutan kalau engkau tidak menyentuh firman. Jangan lawan keraguan kalau engkau tidak menyentuh firman. Kalau engkau ingin menjadi perjalananmu, hidupmu akan selalu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa terjadi, maka firman itu harus membuat hidupmu lebih baik. Saya dengar firman minggu lalu, hari ini menjadikan saya lebih baik. Saya dengar firman bulan lalu, hari ini saya melihat hidup saya lebih baik daripada yang kemarin. Kalau tidak ada perubahan itu, maka firman ini sama sekali salah kita menerapkan dan mendengarnya. Berarti yang kita dengar itu hanya kita dengar, tapi tidak kita renungkan dan lakukan. Dia hanya sampai di kulit luar. Ibaratnya kalau benih jatuh ke tanah, itu tidak sampai berakar. Setan langsung ambil. Itu hanya menjadikan hidup kita duniawi. Selanjutnya dikatakan lagi, ya, firman itu menyembuhkan. Ketika dengan firman itu, ya kita menyentuh firman, dia touchscreen akan kebuka. Ibaratnya firman itu sebuah deteksi, sebuah alat. Ya, ada sebuah alat ya, kalau ingin tahu di tubuh kita ini sakitnya apa, kita cuman perlu pegang alat ini. Alatnya seperti pegangan kalau engkau ke mall, suka ada tuh buka stand yang tes kesehatan digitalisasi. Cukup pegang saja, nanti dia akan jalan, ya alatnya akan jalan, running seperti kayak untuk cek jantung. Nanti dia berhenti, ya. Jangan lepas 5 menit, setelah 5 menit lepas, muncul di situ. Oh ini tekanan darahnya tinggi apa rendah, oh kolesterolnya begini, oh keadaan jantungnya begini, itu langsung terdeteksi. Nah firman itu mirip-mirip lah. Ketika engkau pegang firman, engkau sentuh firman itu, ya. Tahu nggak? Engkau menyentuh firman, engkau menyentuh kesembuhan. Ketika ada yang sakit dalam dirimu, dalam tubuhmu, maka waktu engkau menyentuh firman, itu sesungguhnya engkau mengalami kesembuhan. Padahal engkau tidak sedang berdoa untuk sebuah kesembuhan. Padahal kita juga tidak minta kesembuhan karena ada penyakit yang sama sekali manusia nggak tahu. Tiba-tiba sakit. Dari mana? Gak tahu tiba-tiba. Tapi kalau engkau menyentuh yang namanya firman kebenaran, setiap engkau menyentuh yang namanya alat ini, firman ini, ya, engkau sungguh-sungguh baca, sungguh-sungguh renungkan, dan sungguh-sungguh engkau lakukan, maka kesembuhan itu terjadi. Kapan kesembuhan terjadi? Saat engkau menyentuh firman. Satu kali kita bikin acara seminar di Palangkaraya. Seminar tentang bagaimana mengelola ya sebuah keuangan menurut versi asuransi.
Yang membawakan adalah tim kita dari asuransi prudensial. Dia membahas tentang pengelolaan, bukan pengelolaan dalam Tuhan. Pengelolaan menurut versi asuransi, pengelolaan keuangan. Dan dia bahas itu 2 jam. Lalu istirahat, bahas lagi bagaimana cara menabung menurut versi asuransi. Session berikutnya, kelar session itu. Lalu session paling terakhir adalah saya. Saya menutup dari versi Alkitab. Bukan membahas keuangan. Saya hanya mengguiden bahwa kita perlu menata keuangan secara iman. Dibahas kasih ayatnya? Tidak, hanya bilang kelolalah menurut imanmu dan apa yang engkau miliki kelolalah dengan benar. Karena Tuhan mau memberkati kita, tapi kita pun harus bisa kelola dengan baik dan benar. Lalu satu bapak-bapak yang duduk di samping sebelah kanan saya angkat tangan. Padahal saya hanya ngomong menurut iman. Bersama Tuhan kelola keuangan dengan baik dan benar. Dia angkat tangan. Lalu dia bilang sama saya, Ibu, saya sudah sembuh. Ini gak connect. Yang dibicarakan tadi saya cuman bukan session penutup, bukan. Menutup dengan doa. Sebelum doa saya kasih tahu dulu. Kelolalah keuangan dengan baik dan benar. Karena Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu yang kita terima, Tuhan tahu yang kita keluarkan. Hanya bahas itu saja, bukan session. Kata-kata pengantar sebelum berdoa. Tapi dia sembuh. Padahal session kelola keuangan secara asuransi. Lalu akhir terus saya bilang, Bapak sembuh apa? Saya pikir sembuh keuangan kan. Kaki saya sembuh Bu Yola. Hah? Kaki? Apa hubungannya 2 jam diomongin asuransi, 2 jam diomongin keuangan, kok Papa bisa sembuh? Kenapa bisa sembuh? Saya tanya, Pak Bapak sakit apa? Tadi saya naik ke sini, kata kita bikin di lantai 2, saya tuh digotong ya, diangkat ya, dibantu sama saudara-saudaranya. Apa yang Bapak rasa? Lalu dia bilang, kaki saya itu kan tidak bisa jalan, tidak bisa dilurusin. Ya, selalu jadi dia kalau duduk di bangku pun harus diangkat, harus dilipat. Saya kaget Bu Yola. Tiba-tiba kaki saya kok bisa bergerak karena pegel dilipat. Dia gerakin turunin ke lantai. Kok udah gak sakit? Lalu dia berusaha begini-begini, kok udah gak sakit? Dan dia praktekin, dia berdiri dan dia jalan sendiri. Yang tadinya gak bisa jalan sendiri, bisa jalan sendiri. Itu gimana ceritanya? Kan gak ada hubungannya kan? Tetapi kalau hidupmu menyentuh firman, engkau bicara dari aspek manapun, itu akan menyebar. Transfernya akan ada di sana. Artinya, kalau engkau menyentuh, taruh ini firman. Ketika engkau menyentuh firman ini, ya, maka tenaga dalam sini akan engkau terima. Dan waktu engkau terima tenaga dari firman ini, orang yang menyentuhmu juga akan menerima tenaga. Coba menyentuh listrik satu orang ya. Gini, jangan pakai plastik lah atau pakai apa, listrik kan ada tes pennya. Jangan pakai tes pen. Langsung sentuh. Kita bisa getar-getar kena listriknya. Orang yang pegang kita kenapa enggak? Kena juga. Air saja bisa kena. Listrik dalam air, orang menyentuh air pasti juga kena listrik. Betul tidak? Itulah firman. Betapa berharganya firman dalam hidup kita. Betapa luar biasanya firman dalam hidup kita. Karena memang firman itu adalah hidup. Tapi syaratnya adalah firman itu harus ke arah Kristus. Firman itu harus menjadikan hidup kita lebih baik. Tanggalkan semua beban, semua persoalan, masalah, ketidakpuasan, kekecewaan, apapun tinggalin. Karena kita harus memilih hidup lebih baik. Ketika hidup kita lebih baik, didapati Tuhan lebih baik, maka hidup kita sedang menyentuh firman ini. Makanya tidak heran yang diomongin walaupun itu adalah pengelola finansial, yang diomongin itu bukan membahas panjang lebar tentang firman, yang diomongin yang lain.
tetap kena kuasa kesembuhan itu mengalir. Artinya kalau engkau bekerja, engkau punya atasan, engkau punya teman di sana. Gimana caranya bahwa firman hidup dalam dirimu bisa menyentuh mereka tanpa engkau bersuara, tanpa engkau ngomong. Sehingga waktu engkau berpikir, saya mau naik posisi ke sini nih, sehingga saya bisa ini, bisa melakukan buat Tuhan dan sebagainya. Kau nggak perlu ngomong sama atasanmu. Kau cukup kuasa firman yang engkau sentuh dengan benar ini akan membawa aliran itu, akan menyentuh siapapun dan apapun. Karena kalau ada di dalam diri kita, ya, harapan orang benar, ya, itu selalu akan ada jalan. Jadi waktu ada harapan dalam dirimu dan engkau pegang firman ini, harapan itu akan terjadi. Tapi kalau engkau berharap tanpa pegang firman, engkau punya keegoisan, kemarahan, kekecewaan, merasa bahwa engkau harusnya layak, persungutanmu dan semua hal yang menakutkan, yang tidak menyenangkan atau kesombonganmu, itu yang engkau pegang, enggak akan membawa aliran apapun di mana-mana. Jadi banyak hal dalam hidup ini sebenarnya enggak perlu kita minta, enggak perlu kita ngomong. Dia akan terjadi begitu naturalnya tapi supranatural. Dengan syarat apa? Pegang firman itu. Baca baik-baik, dengar baik-baik, lakukan baik-baik. Apapun yang ada di dalam dirimu, harapanmu, doamu, nyanyianmu tentang kehidupan ini akan kesentuh dengan firman. Dan setiap firman yang menyentuh pekerjaanmu akan lebih baik. Setiap firman yang menyentuh sekolahmu, maka pendidikanmu akan lebih baik. Setiap firman yang menyentuh dirimu dan menyentuh keluargamu akan lebih baik. Betapa pentingnya firman ini, karena firman itu hidup. Sedikit lagi. Kesembuhan bisa terjadi, lalu apa lagi? Pulih. Pemulihan bisa terjadi. Hanya dengan firman saja. Pernyataan firman bisa memulihkan banyak hal. Asal engkau menyentuh yang namanya firman ini, maka kuasa pemulihan. Kadang-kadang ada hal yang gak bisa kita jelaskan kepada banyak orang. Misalkan dalam pekerjaan, tiba-tiba ada orang yang tidak suka. Atau dalam sekolah ada tiba-tiba teman yang tidak menyenangkan, guru yang selalu bikin kita gak nyaman, gak enak. Gak bisa ngomong. Tapi ketika engkau menyentuh firman, kuasa pemulihan itu terjadi. Yang tadinya baik jadi tidak baik. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa? Ya karena engkau menyentuh firman ini. Pegang firman Tuhan baik-baik. Lanjut. Dia bilang di sana apa? Firman itu bisa apa? Membangkitkan kita. Kita akan mengalami bagaimana dibangkitkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah patah semangatnya, yang tidak mau lagi dan tidak berharap lagi. Ya. Sangat-sangat diharapkan anak-anak muda tidak boleh sama sekali down atau turun semangatnya. Salah satu artis Korea, ya, belum top dia, ya, baru mau ngetop, lalu dia ajak adiknya ikut main film, jadi figuran yang cuma sekali datang dan dibayar. Ternyata didep sama kru yang di bawah. Sampai adiknya stres. Adiknya didep, dikerjain sama semua kru ini. Kelihatan baik-baik, ada kakaknya loh. Di film di Korea ini ada kakaknya. Kakaknya ini bilang, adiknya jadi bintang film, kakaknya kerja lain. Lalu adiknya bilang, Kak ikut aku Kak. Tapi kakak gak bisa main seperti aku yang udah main film. Kakak di bawah ya, kakak figuran dulu. Kan ada adiknya, ada saudaranya bisa jaga dia. Ternyata dibawa kabur sama kru. Sampai stres dan gila adiknya. Dan akhirnya dia bunuh diri. Kakaknya. Dan akhirnya kakaknya bunuh diri dan adiknya yang kerja jadi bintang film, dia pun bunuh diri. Dia bilang gara-gara saya panggil kakak saya ikut. Kakak saya jadi mati. Lihat, itu setrum. Itu ngalir. Tidak semua yang kita pikir baik itu baik. Tidak semua yang kita rancang itu baik adalah baik. Kalau engkau tidak menyentuh firman, maka dunia akan melahap engkau.
Dunia akan menelan engkau. Yang kelihatannya pertama adalah baik. Supaya ada uang tambahan. Kelihatannya baik, kelihatannya akan mengangkat, membangkitkan. Padahal tidak sama sekali. Sebuah pelajaran, biarlah hidup kita selalu menyentuh firman. Supaya kita selalu alami, kalau kita alami dibangkitkan, haruslah oleh karena firman. Bukan karena keadaan, ataupun karena orang. Lalu, firman yang hidup itu bisa menjadi firman yang memberkati hidup kita. Menyentuh firman berarti kita diberkati. Diberkati bukan kaya. Diberkati bukan bicara duit. Diberkati itu bicara gak ada uang pun waktu kita mau memberi buat orang. Mau melayani, mau lakukan apa saja. Kita ada dari Tuhan. Bukan berarti bahwa kita kaya. Sama, kita hamba Tuhan. Bagaimana bisa berbagi buat orang? Bukan karena kita tabungannya banyak. Tiap kali kita berdoa, meminta, satu kali. Satu hamba Tuhan bilang dia menjual mobilnya dan gak punya mobil. Saya tahu dari orang dan saya telepon, Pak, benar Bapak jual mobil? Iya. Lalu gimana Bapak pelayanan? Ya gak pakai mobil kan, udah gak ada, udah gak bisa jauh-jauh. Saya punya uang menolong. Saya punya teman satu pendoa tanya saya, karena saya telepon ada dia. Kakak ngapain lagi? Emang kakak punya uang mau bantu? Saya bilang gak punya. Tapi saya bisa berdoa, saya bilang. Saya bisa minta sama Tuhan. Lalu akhirnya saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau bantu hamba Tuhan ini. Walaupun cuma bayar DP-nya. Buat saya itu mahal. Tapi buat Tuhan itu kan murah. Gimana cara Tuhan untuk bantu dia? Lalu saya pelayanan, sorenya saya pelayanan. Di pelayanan ini saya nggak pernah terima uang, nggak terima persembahan, nggak ada tuh diberikan persembahan untuk pelayanan ini, nggak ada persembahannya dan nggak ada juga terima amplop. Tapi hari itu ada satu pasang suami istri, ya suaminya kejar saya, dibilang, hari ini saya nggak tahu kenapa saya mau ngasih kamu. Ini kan gak pernah terjadi. Gak pernah terjadi. Saya pun kaget kenapa dia bisa kasih saya uang. Dan disebut lagi nominalnya. Dan nominalnya sama seperti yang saya sebut. Untuk saya berikan kepada hamba Tuhan itu. Dan waktu saya dengar dia sebut namanya. Dia sebut uangnya. Saya bilang, wah langsung muncul tuh nama. Kan saya mau ngasih si A. Jadi setiap kali apa yang saya perlukan. Ya, itu bukan karena punya, tapi karena saya punya firman. Firman itu akan menjadikan kita orang-orang yang diberkati. Diberkati bukan hanya karena kita kaya dalam materi, tapi kita kaya dengan segala hal yang lebih baik. Yang membangkitkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Karena arah kita menjadi seperti Kristus. Ini gunanya kenapa kita perlu firman dalam hidup kita. Makanya segala sesuatu kalau di LPM, kalau ditanya, butuh ini, saya pasti langsung bilang, perlu apa aja boleh, tapi saya harus ngomong dulu, minta dulu. Kenapa? Bukan karena kita udah punya, orang menganggap kita semua punya dalam segala hal. Kita bukan punya uang, kita punya Tuhan, kita punya firman, kita punya kekuatan firman, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa menjadi bisa. Tetapi orang melihat kita adalah orang yang diberkati, betul apa tidak? Kenapa? Karena gak pernah habis kita membantu, menolong orang. Bukan karena kita kaya materi, tapi karena kita punya firman. Engkau menyentuh firman, engkau menyentuh keluar biasaan Tuhan. Engkau menyentuh firman, engkau menyentuh keajaiban Tuhan. Engkau menyentuh firman, engkau menyentuh kemahakuasaannya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terakhir, dikatakan apa? Dimerdekakan. Dosa sebesar apapun, sekecil apapun, semengikat bagaimanapun bisa dimerdekakan. Asal engkau menyentuh firman. Karena hanya firman yang bisa merdekakan hidupmu. Kiranya mulai hari ini kita tahu yang utama adalah firman, bukan pelayananmu. Yang utama adalah firman, bukan kegagahanmu tampil. Yang utama adalah firman, bukan sekedar kerjaan. Yang utama adalah firman, bukan hanya pendidikan. Utamakan firman,
engkau menyentuh surga. Engkau menyentuh surga, keajaiban terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari renungkan firman itu ada di telapak kaki, firman itu ada di tangan, firman itu ada di mata kita, firman itu ada di mulut kita. Hari ini dengan firman akan membuat kita berubah menjadi seperti Kristus. Mengalami kehidupan yang lebih baik, yang disembuhkan, dipulihkan, dimerdekakan, diberkati, dibangkitkan. Saat ini apa yang sedang kau hadapi? Tanggalkan semua beban dan dosa. Pandang kepada Tuhan. Pandang kepada firman-Nya. Supaya firman itu memberikan kita hidup. Dan hidup itu hidup di dalam kelimpahannya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kim ai kai dibishaina. Mai kaida basyakara labase. Inai kaida basyikira lase. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini biarlah setiap dasar dari kehidupan setiap pemuda remaja LPM itu Engkau pulihkan, itu Engkau perbaiki, itu Engkau bersihkan, supaya sungguh-sungguh dasar firman itu benar, dasar firman itu adalah ajaib. Ketika Engkau menyentuh firman bagi setiap kita yang sedang mengalami ada sakit dalam tubuh jasmanimu, Engkau sedang berdiri di atas firman Tuhan, bahwa Dialah yang menyembuhkan. Maka firman itu akan mengalir dan menyembuhkan bagian-bagian yang luka, bagian yang sakit. Entahkah engkau sakit secara jasmani, atau sakit secara batinia, sakit secara jiwa, sakit secara perasaan dan pikiran. Ketika engkau berdiri di atas firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai, Dia Allah Immanuel, maka saat itu juga kuasanya turun dan menyembuhkan. Imai kaidabasan sikiribishan. Shkaralabai kiribisha karalabai kiribishan. Kip ai kiribishikiralabai. Inai kaidabashikiralasi. Bagi kita yang bekerja, berusaha, pegang janjinya. Pegang, di tanganmu ada janji Tuhan. Ingatlah firman ketetapan yang berkata bahwa jika engkau sungguh baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, maka engkau akan naik dan tidak akan turun. Jika engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, pegang firman itu. Maka Tuhan buat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Pegang firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kehadiran-Mu. Sebab Engkau hidup dalam kami. Dan firman-Mu memberi kami hidup. Kami mau melakukan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Dan kami akan melihat hidup kami semakin hari lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan masa depan kami akan semakin lebih baik daripada masa sekarang. Karena firman membawa kami mengalami perubahan. Semakin hari semakin baik. Pulih, sembuh, sehat, dibangkitkan, diberkati, dimerdekakan. Menjadi seperti Kristus. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat kedua tanganmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang sempurna menyertai setiap pemuda, remaja, keluarga besar Lembah Pujian Ministry Jakarta. Maka engkau dipelihara oleh Tuhan. Engkau dijagai oleh Tuhan. Engkau disertai oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kesulitan tanpa
penyelesaian. Tidak ada beban tanpa dukungan surga. Kuasa Tuhan menjadikan setiap engkau pribadi-pribadi yang selalu menjadi lebih baik, diberkati, dan pulih, sehat karena kuasa Tuhan Yesus. Terimalah berkat Tuhan lewat firman-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Boleh dibagi untuk perjamuan kudusnya. Salam kiri kananmu dan katakan firman utama. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bangkit berdiri dan angkat tangan kananmu. Dan kau pegang baik-baik tubuh Kristus di tangan kananmu. Dan katakan sesuai dengan firman Tuhan. Kami melakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat pengorbanan Yesus. Hari ini digenapi firman-Mu. Apa yang kami ingat dan renungkan adalah kematian-Mu yang membawa kepada kebangkitan dan kenaikan, menjadikan hidup kami mengalami terobosan, mengalami kuasa, dan mengalami kekuatan. Sebab itu kami terima, kami sambut, menyatu dalam kami tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Setelah kami memakannya, kami tahu kegerakan tubuh kami, jiwa kami adalah kegerakan daripadamu. Apa yang kami buat, apa yang kami lakukan darimu, olehmu, dan untukmu. Saat ini angkat, inilah darah Yesus, angkat di tangan kananmu. Kami melakukan seperti yang telah Engkau perintahkan, yaitu memperingati dan mengenang akan kematian Yesus di kayu salib yang darahnya telah tercurah bagi setiap kami. Maka ketika kami meminumnya, kami tahu ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang membangkitkan, dan ada kasih-Mu yang menyembuhkan hati kami, pikiran kami, untuk menjadikan kami saksi Kristus bahwa Yesus telah mati, bangkit dan naik ke surga. Menjadi pembela bagi setiap kami.
Kami sambut, kami terima, dan kami minum darah Yesus dalam hidup kami menyatu dengan seluruh aktivitas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Tahukah engkau telah sembuh? Tahukah engkau telah pulih? Tahukah engkau bahwa Tuhan telah membuka rancangan jalannya bagi engkau? Tahukah engkau bukan orang yang gagal? Tahukah engkau bahwa keberhasilan, keberuntungan telah Tuhan siapkan bagimu? Sebab itu terimalah sekarang. Terima dan jangan ragukan jalannya. Jangan ragukan kasihnya. Jangan ragukan kuasanya. Terima sekarang. Tuhan Yesus, setiap jalanmu kami terima. Setiap rancanganmu tergenapi dalam kami. Dan setiap janjimu nyata di hidup kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kasih dan kuasamu. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan berkati. Baik teman-teman, kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Mamiola Tuhan. Kiranya kami tidak hanya mendengar Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau memegang pada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan kiranya menguduskan setiap persembahan kami Tuhan, sehingga persembahan yang kami berikan menjadi dupa yang harum, menjadi layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Sambil kita memberikan persembahan kita, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Silakan untuk duduk kembali.
Mari kita satu hati, kita terima berkat Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Diberkatilah setiap masa remaja dan masa mudamu. Diberkatilah pendidikan, usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah seluruh anggota keluargamu. Diberkatilah setiap orang-orang yang ada bersama-sama denganmu. Dan diberkatilah LPM lewat hidup dan kehadiranmu. Dan diberkatilah setiap apa yang engkau buat. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di lembah pujian ada sukacita, nyanyian kemenangan dari Allah. Di lembah pujian ada sorak-sorai, Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Di lembah pujian ada kemenangan dari Allah kita. Di lembah pujian ada berkat Tuhan yang melimpah, yang tercurah, yang datangnya dari Allah. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. I walk through all things to do your plan in me, to complete all the mission